تعليم الصبيان التوحيد. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, para aba dan ummahat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video yang lalu, kita telah membahas tujuan diciptakannya manusia dan jin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir sampai kita pembahasan apa itu pengertian dari syirik dan apa itu pengertian ibadah. Ya, kemudian kita lanjutkan pembahasan kita, wa minha ad-du'a'u. Di halaman 15, di antara contoh ibadah adalah doa. Kemudian di sini kita perhatikan dalilnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Di sini menunjukkan keagungannya doa. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Padahal yang namanya ibadah tidak hanya sebatas doa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Inti haji adalah arafah. Ya. Dan arafah, wukuf di padang arafah merupakan rukun haji yang paling utama. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju arafah. Sebagaimana di dalam hadis ini juga, dalil ini juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ad-du'a'u huwal ibadah. Dan ini menunjukkan agungnya doa. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya seorang yang beriman. Doa itu adalah ciri tauhidnya seorang hamba. Doa itu adalah keterikatan seorang hamba kepada Rabb-nya. Maka doa merupakan ibadah yang paling agung, karena di sana ada keterikatan hamba kepada siapa? Kepada penciptanya. Dan doa di sini yang dimaksud dengan doa bisa bentuknya du'aul mas'alah. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kerahmatannya, dari rezekinya. Kita minta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada yang bentuknya doa ibadah. Dan ini cakupannya lebih luas ketimbang doa al-mas'alah. Ketika kita sholat, maka pada hakikatnya di situ kita sedang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah menerima sholat kita. Ketika kita berpuasa, maka di situ pun ada doa. Kita berdoa walaupun tidak diucapkan dengan lisan, ya, hati kita berkata, ya Allah, terimalah ibadahku, terimalah puasaku. Ya, jadi di sini masuk ke dalamnya doa masalah dan juga doa ibadah. Kemudian dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Dan berkata Rabbmu, Rabb kalian, ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, tentu aku akan memperkenankan, mengabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna, sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, an ibadati, dari beribadah kepadaku. Perhatikan, di awal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ud'uni, yang berdoa kepadaku. Kemudian di kalimat keduanya Allah berkata yang menyombongkan dari beribadah kepadaku. Maka di sini doa termasuk ibadah. Sayadkhuluna jahannam dakhirin. Maka kelak mereka yang tidak mau menyembah, yang tidak mau berdoa kepada Allah akan masuk ke dalam jahannam dakhirin, dalam keadaan hina dina. Dan disinilah para aba dan ummahat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita ajarkan anak-anak kita, generasi kita, untuk terikat kepada Rabb-nya dalam bentuk doa.
Karena di setiap aktivitas anak, bahkan kita sendiri terkandung di sana doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ajarkan anak-anak kita untuk selalu senantiasa terikat kepada Allah dengan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dalam keadaan apapun. Misalkan ada turun hujan, kita ajarkan anak dengan doa turun hujan. Ketika hendak mau tidur, maka ajarkan doa tidur. Ketika bangun tidur juga ada doa, kita ajarkan. Agar apa? Tujuannya hati anak-anak kita yang masih kecil selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian di sini juga ada dalil yang menunjukkan doa adalah ibadah. Dalil yang kedua, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida, dan sesungguhnya masjid-masjid. Masjid-masjid di sini ditafsirkan oleh para ulama, maknanya adalah dua. Tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga anggota sujud kita. Itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada, dan jangan salah seorang dari kalian beribadah, berdoa bersama Allah seorang pun. Jadi di sini apa? Masjid-masjid, anggota sujud kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita serahkan ibadah tersebut dengan apa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian di sini juga di halaman 19 ya, ada satu kaidah yang harus kita pahami bersama, bahwasanya doa adalah ibadah. Yang namanya ibadah harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan, kita murnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memalingkannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur. Ya, keluar dari agama Islam. Wad dalilu ala anna da'wata ghairillahi kufur kama qala ta'ala. Berdoa kepada selain Allah itu kafir. Ya, berdoa kepada selain Allah. Kita serahkan doa itu kepada selain Allah. Baik itu seorang malaikat, seorang nabi, seorang saleh, maka tidak boleh kita serahkan doa untuk mereka. Yang menunjukkan hal tersebut akan kafirnya, kufurnya, keluar dari millah orang yang berdoa kepada selain Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang berdoa berseru bersama Allah Subhanahu wa taala ilahan akhar, ada ilah yang lain. Dia berdoa kepada Allah, tapi dia juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La burhana lahu, padahal sesembahan selain Allah tidak memiliki dalil akan berhaknya dia disembah. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun, sungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang beribadah kepada Allah dan kepada selainnya dengan sifat kafir. Ya, maka doa merupakan ibadah yang paling agung, ya, yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang memalingkannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir. Kemudian di halaman 21 ada kaidah juga yang harus kita pahami. Wa awwalu ma faradallahu ala ibadihi al-kufra bit-taghut wal imana billah, qala ta'ala. Dan hal pertama yang diwajibkan Allah terhadap hamba-hambanya adalah mengingkari taghut. Ya, ini awal kali perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bahkan yang diemban oleh seluruh rasul, adalah mengingkari taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada setiap umat. Nah, lihat, rasul mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Apa yang pertama? An i'budullaha, hanya beribadah kepada Allah.
Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Inilah tugas yang pertama kali diemban, bahkan awal perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, mengingkari taghut dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di halaman terakhir ya, kita pahami apa definisi taghut adalah ma yujawizu bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Taghut adalah segala sesuatu yang melampaui batasnya, baik yang disembah selain Allah, diikuti atau ditaati. Inilah pengertian dari taghut. Seorang hamba melampaui batasnya, ingin disembah, ingin diikuti, dan ingin ditaati. Dan tiga inilah poros kesyirikan. Seorang hamba melampaui batasnya, padahal dia hamba, makhluk yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Tapi poros kesyirikan di sini, dia ingin disembah, ingin diikuti, dan ingin ditaati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menambahkan kata wa huwa radin, dalam keadaan dia ridha. Dan inilah taghut yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingati umatnya agar apa? Menjauhi yang namanya taghut dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang singkat ini bisa dipahami. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.